Bukan hanya Loch Ness di Danau Ness yang berada di dataran tinggi Skotlandia saja yang punya legenda kemunculan hewan purba besar yang biasa disebut dengan monster Ness atau Nessie, yang menjadi perdebatan bertahun-tahun dengan berbagai kemungkinan teori konfrontatif dan anti-teori yang berkembang dan menjadi antitesis dari perkembangan suatu teori yang majemuk. Namun, Indonesia juga kaya dengan banyak legenda yang bisa diuji kebenarannya. Salah satu cerita rakyat yang melegenda sungguh banyak dimiliki di desa kami, yaitu Desa Gunung Raja Lubai, yang bisa memberikan sebuah ilustrasi dan deskripsi yang demikian kayanya bumi pertiwi ini yang tidak pernah lekang dimakan zaman. Desa Gunung Raja Lubai adalah sebuah desa di Kecamatan Lubai. Dahulu Kecamatan Rembang Lubai dan termasuk marga Lubai suku pertama. Desa ini terletak di Kabupaten Kuara Enim, namun jaraknya cukup jauh dari ibu kota Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Desa ini lebih dekat jaraknya ke kota Prabamuli, bahkan juga terasa lebih dekat ke ibu kota Provinsi Sumatera Selatan di Palembang. Desa Gunung Raja Lubai yang sejuk dan asri menyimpan banyak kenangan dan kehangatan, serta menyimpan juga banyak cerita rakyat yang melegenda. Kehidupan ekonomi masyarakatnya ditopang oleh hasil pertanian dan perkebunan karet yang dikelola secara tradisional oleh rakyat. Alam desa ini masih terasa sejuk dan juga masih terasa bebas. Alam yang membentang itu diapit oleh perkebunan karet milik rakyat dan perkebunan sawit milik berbagai perusahaan seperti PT Bumi Sawit Permai. Di sisi barat dari desa ini dialiri oleh sebuah sungai yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakatnya yang disebut dengan Sungai Lubai. Di tengah-tengah desa Gunung Raja Lubai terdapat sebuah danau yang melegenda di tengah masyarakat Gunung Raja yang bernama Danau Kibekan. Asal muasal dari Danau Kibekan ini berdasarkan cerita yang turun-temurun diterima oleh penduduk desa, yaitu berasal dari kuatnya ikatan gotong royong yang menjadi ciri khas dan budaya masyarakat desa kebanyakan. Pada saat pembangunan jalan desa di zaman Belanda dulu, dilakukan kerja rodi yang melibatkan seluruh penduduk desa. Jalan yang dibuat dan akan dilalui itu merupakan rawa berlumpur. Jalan itu dibuat dengan tujuan memudahkan Belanda untuk mengevakuasi pasukan serta melakukan serangan ke kota Prabamuli, sekaligus memudahkan akses Belanda untuk membawa hasil-hasil perkebunan rakyat. Dahulunya, jalan desa terletak di sisi Sungai Lubai, dengan transportasi utamanya adalah perahu yang menelusuri aliran Sungai Lubai. Seiring dengan perkembangan zaman dan mulai dikenalnya alat transportasi darat serta dibangunnya sebuah stasiun kereta api di desa sebelah, Pagar Gunung dan Kota Baru, maka akses jalan juga harus dipindahkan. Pemindahan akses jalan itu menyisakan rasa pilu dan banyak memakan jiwa dan raga penduduk desa. Setiap penduduk desa harus membawa tanah paling sedikit 1 orang 1 kubik, yang dalam bahasa desa lebih mudah dilafalkan dengan kibak. Maka bahu-membahulah penduduk desa Gunung Raja untuk mulai membangun jalan desa. Banyaknya tanah yang dibutuhkan untuk menimbun jalan desa itulah yang meninggalkan cekungan yang dalam dan tidak pernah kering walaupun musim kemarau panjang terjadi. Dan sekarang cekungan yang dalamnya kurang lebih 5-10 meter itu disebut dengan Danau Kibekan. Penduduk pun mulai lega. Rawa-rawa yang telah tertutup jalan itu selesai bersamaan pada saat musim kemarau tiba. Aliran sungai yang mulai menyusut menyebabkan masyarakat mulai mengalihkan transportasi sungai ke darat,
dan mulai jalanan yang telah dibuat oleh rakyat desa. Belanda begitu senang dan mengadakan pesta rakyat guna menyambut penggunaan jalan desa itu. Mobil-mobil angkutan pasukan Belanda yang disusun disebut dengan mobil Eskimal atau kepala betok berjajaran di tengah desa. Tidak lama musim kemarau pun berganti. Rintik-rintik hujan mulai menetes ke bumi, suara kilat mulai menyambar, suara petir pun menggelegar. Di desa kami dikenal dengan petir pemecah kemarau. Kerasnya suara petir itu menyurutkan langkah para penduduk desa dan membuat mereka untuk tetap berada di dalam rumah. Hujan yang terjadi hampir semalaman itu pun mulai reda. Penduduk yang tadinya dilanda rasa takut selepas subuh di pagi buta itu mulai berani menampakkan batang hidungnya. Semuanya berteriak bersamaan, "Banjir, banjir, banjir!" Sahut-sahutan suara penduduk itu memecah suasana hening di pagi buta itu. Rumah-rumah panggung yang berada di seputaran cekungan hasil galian itu hampir semuanya dijangkau oleh air. Rasa cemas begitu melanda penduduk desa. Pada saat itu keluarlah seorang pemuda gagah nan alim yang menjadi panutan banyak penduduk desa, terutama para kaum hawanya. Dengan tenang, sosok pemuda elok itu turun dari rumahnya yang sekarang posisinya mungkin di seputaran Masjid Nur Hidayah. Dia mengambil perahu yang baru dibuat dan diikatkan di bawah rumahnya. Pemuda itu dengan kalem menyambangi rumah penduduk satu persatu dan menitipkan satu pesan, yaitu, "Nanti malam ba'da maghrib kita berkumpul di masjid di dekat Sungai Lubai yang kebetulan tidak digenangi air." Dengan sabar, satu persatu rumah penduduk pun disambangi olehnya dan menyampaikan pesan yang sama. Maghrib pun datang. Pemuda gagah itu telah berada di masjid dengan melantunkan suara azan yang terdengar merdu ke seluruh pelosok desa. Walaupun belum ada yang namanya mikrofon, penduduk pun berdatangan sesuai dengan permintaan pemuda itu. Tua, muda, besar, kecil, anak-anak ataupun sudah dewasa, lelaki, perempuan, sering sholat ataupun bolong-bolong sholatnya, semuanya berkumpul. Sholat maghrib berjamaah pun dilakukan dengan khusyuk. Sebagian jamaah yang lain nampak tetap berisik di dalam sholatnya. Selesai sholat maghrib, sang pemuda itu lalu berdiri. Seperti biasa, memberikan salam dan membuka pembicaraan. Dia mulai bicara. "Saya mau bertanya, boleh?" kata pemuda itu dengan santun. "Boleh," sahut penduduk dengan serentak. "Apakah kita sebelumnya pernah kebanjiran?" sahut pemuda itu. "Tidak," dijawab oleh penduduk. "Saya tanya lagi, apa penyebabnya?" kata pemuda yang mulai nampak tidak lagi terlihat lembut itu. Para penduduk pun tidak ada yang bisa menjawab. Semuanya saling berpandangan dan saling melirik, bahkan terkesan saling melotot. Pemuda itu pun menyela sambil berujar, "Penyebab banjir itu adalah karena kita telah menghancurkan rumah leluhur kita yang tanahnya kita gali untuk jalan." Semua penduduk pun dibuat terkejut oleh pemuda yang mereka segani itu. Lalu di tengah kebingungan, salah seorang penduduk itu memberanikan diri untuk bertanya, "Terus apa yang harus kita lakukan? Tidak mungkin tanahnya kembali kita ambil dari jalan dan menimbun cekungan yang sudah menyerupai danau itu." Pemuda perkasa itu lalu duduk dan sambil manggut-manggut. Tangannya yang kekar mengelus janggut yang menggelantung sampai ke pusarnya. Lalu dia pun merebahkan badannya ke dinding masjid. Suasana begitu hening. Pemuda itu pun bergumam dengan suara yang gemetar, "Kita cuma punya satu cara agar para leluhur itu tidak marah, yaitu mengeringkan air yang ada di dalam cekungan itu, dan waktunya sangat singkat. Bayangkan saja kalau malam ini hujan deras turun lagi,
pasti kita semua akan tenggelam. Tapi bagaimana caranya? Teriak salah satu penduduk desa. Menimba, tidak mungkin, sahut penduduk lainnya. Suara hiruk pikuk mulai terdengar. Bisik-bisik itu pun menjadi suara keras yang sulit dikendalikan. Kita harus menggali selokan malam ini menuju sungai, ujar pemuda itu lagi. Tidak mungkin wahai panutan kami, jaraknya sangatlah jauh. Mustahil kita gali dalam waktu 1 malam, sahut seorang penduduk. Sang pemuda gagah itu kemudian melompat ke tengah kerumunan suara sambil berujar, kalau begitu harus ada yang ditumbalkan, harus ada yang dikorbankan, teriak pemuda itu. Suasana begitu mencekam. Sang kakek memeluk cucunya, para suami pun mencari anak dan istri serta kerabatnya. Semua saling toleh dan semuanya bersepakat tidak ada yang mau menjadi tumbal. Pemuda gagah yang tenang itu berjalan ke sisi mimbar. Helaan napas panjang terdengar. Suasana kembali hening. Dia pun berujar, kalau besok ada selokan yang mengalir panjang dari cekungan ke Sungai Lubai, maka kalian tidak usah lagi mencari aku. Dan bila kalian melihat seekor ular yang panjang di tengah cekungan itu, janganlah dibunuh, pinta pemuda itu lagi. Sekarang saya meminta kepada semua untuk berdoa. Jangan ada yang meninggalkan masjid, sebab sebentar lagi hujan akan turun sangat deras, sahut pemuda itu. Sang pemuda itu kemudian mengambil perahunya. Sesuai dengan amanat sang pemuda, tidak satu pun penduduk yang berani keluar dari masjid sampai menunggu sang pemuda kembali. Malam pun mulai menanjak naik. Air yang tadinya masih jauh di bawah masjid, samar-samar mulai ada di bibir masjid. Para lelaki desa itu beberapa mulai melihat keluar. Kilatan cahaya petir menyibakkan sebuah pemandangan yang menunjukkan rumah-rumah penduduk. Beberapa sudah tersisa atapnya saja. Mereka pun dilanda ketakutan yang sangat. Hingga pada satu waktu, sebuah kilatan cahaya menyambar keras ke depan teras masjid dan mengenai sebuah benda yang belum jelas terlihat. Benda itu seperti terbang ke udara dan terhempas kembali ke depan masjid yang berair dalam posisi terbalik dan sebagian terpecah. Bersamaan dengan itu, terdengar suara pekikan Allahu Akbar. Kerasnya suara sambaran petir dan teriakan itu terdengar begitu memilukan. Tidak ada satupun penduduk yang berani sekedar untuk melihat kejadian di luar. Air pun sudah mulai menggenangi masjid itu. Namun, sesuatu yang luar biasa terjadi. Perlahan-lahan, air itu turun dan mulai meninggalkan masjid. Subuh pun menjelang. Suasana yang mencekam semalaman itu menyisakan wajah-wajah yang pucat pasi dan dihinggapi rasa takut. Semalam yang terasa beribu bulan seperti tersiksa. Para lelaki sebagian memberanikan diri keluar dari masjid dan mendapatkan kejadian yang aneh. Di depan masjid, airnya tidak ada lagi dan rumah-rumah penduduk itu semuanya sudah terlihat seperti sedia kala. Para penduduk hanya mendapatkan perahu yang ditunggangi oleh sang pemuda yang tidak pernah terlihat kembali. Rupanya perahu itulah yang disambar petir semalam, bisik para penduduk. Tapi kemana pemuda itu? Mereka pun mencari ke sana kemari, mencari sosok panutannya. Seorang anak nampak terbirit-birit sambil berlari dari arah hulu. Dengan napas yang terengah-engah berteriak, "Abah, ada selokan baru di dekat cekungan danau." Semua mata
tertuju dengan anak itu. Mereka pun berlarian ke arah yang ditunjukkan oleh sang anak. Benar saja, selokan yang memanjang itu seperti menghubungkan cekungan danau ke arah Sungai Lubai. Para penduduk pun terheran-heran siapa yang membuatnya. Dan pastinya adalah air yang berada di cekungan itu mulai surut dan rumah penduduk tidak lagi banjir. Di tengah keheranan penduduk itu, mereka semua dibuat kaget. Seekor ular raksasa melompat dari tengah danau Kibekan sambil berdesis mengeluarkan suara dan terdengar bunyi gludar, gludar, gludar. Ular raksasa itu pun seperti menari-nari di udara, dan penduduk pun bersorak gembira sambil berteriak sesuai dengan bunyinya, gludai, gludai, gludai. Tapi yang pasti sang pemuda gagah itu tidak pernah ditemukan dan tidak pernah kembali sampai hari ini. Sampai dengan saat ini masih banyak penduduk desa yang sering menyaksikan ular raksasa berwarna hitam dan sudah berlumut itu muncul ke permukaan danau Kibekan di waktu-waktu tertentu. Kemunculan gludai itu sering dikaitkan dengan datangnya suatu berita atau pertanda yang kurang baik untuk desa, seperti akan terjadinya kemarau lama, kekeringan, dan kelaparan, serta akan datangnya suatu wabah seperti penyakit. Selokan yang menyerupai lekukan tubuh ular yang membentang dari danau Kibekan sampai ke Sungai Lubai itu untuk mengenang pemuda itu disebut oleh warga dengan nama Sungai Gludai. Ular raksasa yang sering hilang timbul itu oleh penduduk desa untuk memudahkan penyebutan akhirnya juga disebut dengan gludai. Kemungkinan berasal dari kata gludar yang terdengar ketika ular itu melompat keluar dari tengah danau. Gludai tidak pernah mengganggu penduduk desa, dan penduduk desa juga tidak pernah berniat membunuh gludai, sang ular raksasa itu. Benar-benar sinergi yang luar biasa antara penduduk desa dengan alamnya. Danau Kibekan tidak pernah kering, dan selokan itu pun sekarang sudah diperbaiki dan dibeton. Airnya mengalir deras ke Sungai Lubai. Banjir pun tidak pernah terjadi lagi. Benar-benar legenda yang luar biasa. Terima kasih telah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya. Wassalam.